Saya share screen. Ya, yang hari ini kita laporan baca yang dikumpulkan dan juga yang kita bahas tadi yang juga dipresentasikan oleh Pak Dodi itu on the goods of marriage, ya, de bono conjugali, ya, dalam tulisan Agustinus yang bahasa Latin itu. Nah, isinya saya tidak akan ulas lagi, ya. Saya hanya kasih sedikit background-nya yang saya dapat, lalu nanti saya sharingkan aja, saya share aja tulisan yang saya pernah tulis tentang dari pembacaan ini, supaya itu nanti menjadi contoh bagi Bapak Ibu mengembangkan pemikiran Agustinus menjadi sebuah tulisan. Ya. Oke, kita lihat dulu yang latar belakang. Ya. Nah, latar belakangnya tadi dikatakan buku ini ditulisnya sekitar tahun 401. Ya. 401 itu berarti Agustinus sudah masuk melayani sebagai seorang uskup, juga sebagai seorang imam. Ya. Kalau kita mengetahui tahun ini sedikit, ya itu agak menolong. Ya, terutama kita bisa menempatkan dia berkaitan dengan tahun 486. Ya. Maksudnya itu adalah apakah sebuah tulisan itu dia tulis sebelum dia bertobatkah, ataukah setelah dia bertobat, atau bahkan setelah dia melayani cukup lama. Ya. Nah, itu sedikit bisa menolong kita untuk menyelami tulisan Agustinus. Nah, lalu dikatakan buku ini menjawab biarawan Julianus. Tadi yang Pak Dodi sebutkan namanya apa? Jovinianus. Jovinianus. Ada data tidak mengatakan siapa orang itu? Tidak ada, Pak. Oke, ya. Nah, kalau yang data yang saya dapat, Agustinus membuat risalah, menulis risalah ini, itu dalam rangka menjawab seorang namanya Julianus. Nah, Julianus ini adalah seorang biarawan. Jadi kemungkinan besar Julianus ini seorang yang juga kurang lebih seperti Agustinus. Ya. Belum tentu dia menjadi imam atau uskup, tapi minimal Julianus seorang Kristen dan dia sudah beralih dari hidupnya yang lama dan sudah mengabdikan diri, mengambil tekad dan hidup membiarah. Ya. Nah, dikatakan bahwa Julianus, ya, entah pernah diskusi atau menulis surat pada Agustinus, menegaskan alangkah baiknya bahwa orang-orang Kristen itu hidup di dalam kondisi tidak menikah. Ya. Alangkah baiknya. Ya. Nah, pandangan ini cenderung mengarah pada bahwa hidup single itu tidak menikah itu lebih mulia di mata Tuhan. Atau hidup single, hidup tidak menikah itu lebih bernilai di mata Tuhan dibandingkan mereka yang menikah. Nah, karena ada pandangan Julianus, biarawan Julianus seperti ini, Agustinus memutuskan untuk menulis, ya, yang kita bahas hari ini, on the good of marriage. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya perlu tambahkan di sini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu cek di dalam daftar buku yang ditulis Agustinus, daftar risalah yang ditulis Agustinus, dia bukan hanya menulis tentang on the goods of marriage, tapi ada juga nanti 2 buku yang lainnya, ya, yang bisa kita taruh bersama-sama dengan judul ini dan kita diskusi yang bersama-sama, yaitu buku lain namanya atau risalah lain namanya Holy Virginity.
Satu lagi namanya widowhood, ya, widowhood. Nah, jadi kalau 3 buku ini kita tempatkan bersama-sama, ya, dan kalau kita sudah cek, periksa, baca sama-sama, disarikan buat ringkasannya, saya lihat ini menjadi satu kumpulan yang lengkap, ya, untuk membahas pandangan orang Kristen tentang menikah, tentang membujang, maupun juga tentang widowhood. Ya, widowhood itu bisa diartikan sebagai menjanda atau menduda di sini. Ya. Nah, menarik. Jadi dia membahas berbagai hal ini. Ya kita tahu Agustinus sendiri, toh pada akhirnya dalam hidupnya, ya dia bertekad mengambil keputusan tidak menikah. Ya. Tapi dari dia keluar tulisan bukan hanya tentang holy virginity, bahkan ada widowhood dan on the good of marriage. Jadi dia bahas semua tema yang terkait dengan hal-hal begini dibahas oleh dia. Nah, jadi dia tidak dalam pemahaman saya dia tidak bersebelah untuk menjawab diskusi di tengah masyarakat atau pandangan umum di tengah masyarakat berkaitan dengan hal-hal ini. Ya. Nah, dalam masyarakat berkaitan dengan hal-hal ini, kadang-kadang sebagian orang jatuh pada sikap itu, ya holy virginity itu yang bernilai lebih tinggi, martabatnya lebih mulia di mata Tuhan. Ini sebagian orang akan begitu. Ya. Dan sebagian orang lain lagi melihat on the goods of marriage. Ya. Nah, tapi lebih jauh di samping 2 tema itu, Agustinus bahkan juga membahas tentang widowhood. Ya. Jadi dalam hal ini saya lihat luar biasa. Ya. Bapak gereja yang satu ini pemikirannya tidak sempit. Ya. Dia mau menggumulin tema-tema yang sering menjadi pembicaraan di masyarakat. Ya. Bukan hanya orang-orang Kristen. Ya. Orang-orang masyarakat umum pun juga tidak akan terlepas mendiskusikan hal-hal begini. Ya. Terus maju lagi sedikit. Dari situ, ya, dari yang latar belakang ini, ataupun dari yang tadi Pak Dodi sampaikan, ya, gambaran secara umum kalau kita mau simpulkan, ya, simpulan yang paling sederhana saya melihat begini jadinya. Jadi bukan hanya soal janda atau single, ya, soal menjanda atau single. Agustinus juga melihat, ya, pernikahan punya nilai kebajikan. Jadi single juga punya nilai kebajikan, ya, atau holy virginity itu punya nilai kebajikan. Widowhood punya nilai kebajikan, dan juga pernikahan punya nilai kebaikan, ya, kebajikan. Seperti itu. Ya. Nah, yang saya harapkan, tadi saya sudah katakan, saya harapkan Bapak Ibu bisa membaca tulisan-tulisan Agustinus ataupun Bapak-Bapak gereja yang lain dengan model penyarian seperti tadi Pak Yohanes Dodi sampaikan. Ya. Dari situ kita tarik, lihat poin-poin penting dari setiap bagian, dari situ. Pelan-pelan terus kita kembangkan lebih mendalam. Nah, yang hari ini bahan yang saya siapkan lebih jauh adalah dari satu tulisan dulu pernah di Stulos, ya, tahun 2008. Nah, saya kasih judul yang hampir sama persis dengan yang Agustinus sendiri tulis. Ya, jadi menjadi judul apa? Kebaikan menikah menurut pandangan Agustinus. Ya, jadi judul ini hampir sama persis dengan judul yang diberikan oleh Agustinus sendiri. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang minggu lalu yang saya sharingkan itu. Minggu lalu saya sharingkan menjadi judulnya dalam tulisan artikel menjadi asal-usul dan kejatuhan malaikat. Ya. Asal-usul dan kejatuhan malaikat. Nah, judul itu tidak diberikan oleh Agustinus dalam bab 11 maupun 12 dari City of God. Itu adalah kesimpulan saya membaca dan kesimpulan saya mengembangkan menyarikannya. Nah, yang hari ini juga kesimpulan saya membaca, kesimpulan menyarikannya. Cuma menggunakan judul yang hampir sama persis seperti yang Agustinus sampaikan. Jadi, menurut hemat saya,
kita bagi aja tulisan ini menjadi 3 bagian. 3 bagian itu apa? Untuk menjawab judul buku itu sendiri, yaitu kebaikan menikah. Jadi kebaikan menikah apa? Ya, di sini dalam tulisan ini saya menyarikannya menjadi 3, ya, menjadi 3, yaitu 1 kleros, ya, fide dan sakramentum. Ya. Kleros artinya beranak cucu, fide artinya kesetiaan, sakramentum artinya sakramen. Ya. Ya, maksudnya sakramen yang sekarang masih dijalankan oleh gereja-gereja. Nah, dan saya coba menyarikannya dengan dengan 3 subjudul seperti ini. Tadi kurang lebih seperti yang Pak Bildad singgung, ya, singgung di situ. Garis besar dari 3 subjudul ini kurang lebih seperti itu, ya. Jadi maksudnya beranak cucu di poin pertama itu, beranak cucu ini berkaitan dengan pernikahan membentuk unit sosial terkecil, yaitu penyatuan dari dua jenis kelamin dalam pernikahan. Ya, ini tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Pak Dodi di situ. Dengan adanya pernikahan menyatukan seorang pria dan wanita dan berkembang nanti jauh mereka menjadi ayah dan menjadi ibu. Ya. Nah, itu merupakan satu masyarakat, ya, membentuk satu masyarakat yang paling awal dari sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itu masyarakat seperti ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Dari sini, ya, itu punya implikasi yaitu beranak cucu. Ya, dengan unit masyarakat yang terkecil ini, dengan hidup sosial 2 jenis kelamin ini, maka mereka akan beranak cucu. Ya, tadi juga sempat disinggung, disimpulkan oleh Pak Dodi bahwa kalaupun sampai tidak beranak cucu, itu juga bukan jadi persoalan, ya, tidak mengurangi nilai kebaikan dari menikah ini. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu dalam hal ini kita bisa kembangkan sedikit lebih jauh. Zaman sekarang muncul satu prinsip berpikir, ya, oleh orang-orang dunia barat, dan terakhir ini saya amatin sudah mulai masuk ke Indonesia. Ya, sekitar 2-3 bulan lalu saya pernah dengar ada 2 orang anak muda, ya mungkin usianya baru kurang lebih 25 begitu, ya, dan mereka baru menikah, terus mereka mengambil keputusan, ya, mereka sebut pakai istilah namanya child free, ya, child free. Terus mereka menjelaskan, mereka menikah, dua-duanya sama-sama bekerja, terus katanya sementara ini mereka punya prinsip child free, tidak mau punya anak. Ya, kaget juga waktu saya dan istri dengarnya. Ya. Nah, mereka tidak terlalu banyak bicara lebih jauh apa pertimbangannya, tapi tampaknya lebih banyak mengacu pada merasa sibuk nanti urus anak dan juga sibuk pusing kepala soal kebutuhan hidup. Ya. Padahal kalau sepanjang pengetahuan kami terhadap mereka berdua itu, dua-duanya bekerja dan pekerjaannya juga lumayan, ya, tampaknya kelihatannya gajinya juga tidak kecil, ya, tidak kecil, ya. Rasanya kalau 2 orang mereka digabungkan gajinya mungkin bisa 3 kali dari UMR Surabaya gitu, ya. Nah, kok bisa, ya, dalam pikiran kita sendiri kita berpikir kok bisa mereka sampai pada cara berpikir itu gitu loh, ya. Nah, tapi inilah menurut saya kita bisa sorotin kalau mau mengembangkan lebih jauh dari tulisan Agustinus ini. Jadi kebaikan menikah, penyatuan 2 jenis kelamin yang berbeda, terus nanti implikasinya adalah beranak cucu, tapi ini tidak bisa, ya, tidak bisa menjadi mereka memilih untuk tidak beranak cucu, ya. Tampaknya tidak seperti itu. Seandainya mungkin Agustinus hidup pada zaman sekarang, maka di bagian ini, ya, bagian kleros ini dia akan menjawab, ya, seperti itu, ya, tidak seperti itu dalam hal kebaikan menikah. Jadi itu tidak sejalan dengan kebaikan menikah,
Ya. Maju yang subjudul yang kedua, kesetiaan. Jadi dalam pernikahan itu melatih kesetiaan, ya, melatih kesetiaan, suami melayani istri, istri melayani suami, atau dengan bahasa Agustinus, istri melayani suami, suami menjadi kepala dan seterusnya. Ya. Dua belah pihak saling melayani, dua belah pihak diuji dalam perjalanan hidup mereka dalam hal kesetiaan. Nah, di dalam kesetiaan ini, dalam pernikahan terbuka kemungkinan atau bisa saja terjadi di situ orang setelah menikah ada percabulan maupun perzinahan. Nah, hal itu ketika sampai terjadi, Agustinus menegaskan bahwa itu tidak mengurangi kebaikan dari pernikahan. Kalaupun sampai terjadi percabulan, perzinahan pada orang yang sudah menikah, itu tidak berarti bahwa pernikahan itu adalah hal yang jahat. Ya. Tapi Agustinus menegaskan satu hal, kalau setelah pernikahan itu terjadi ada percabulan, perzinahan, dan itu menunjukkan ketidaksetiaan, itu hanya diakibatkan karena dosa dari orang-orang yang melakukannya, bukan pernikahan yang mengakibatkan hal itu. Ya. Nah, terus di situ juga tadi sudah sempat singgung, diangkat ya, sambil menulis tulisan ini Agustinus juga membahas yang Matius, ya, Matius, di mana Yesus ditanya tentang Musa yang memberikan surat cerai ya pada orang Israel. Nah, di situ Agustinus mengulas cukup panjang, cukup banyak, dikatakan ya sebenarnya Musa tidak seperti itu, Tuhan tidak seperti itu, Musa tidak seperti itu. Persoalannya adalah seperti bahasanya Matius itu, karena kedegilan hatimu, kedegilan hati nenek moyangmu, Musa dalam tanda petik terpaksa memberikan izin untuk mengeluarkan namanya surat cerai. Nah, itu argumentasi Agustinus berkaitan dengan kesetiaan dalam pernikahan. Jadi di situ mengatasi persoalan izin bercerai. Lalu maju lagi, sakramentum, ya, sakramen. Nah, sakramen karena kita latar belakangnya Protestan, Kristen Protestan, maka kita berpikir agak susah memang kita berpikirnya, karena dalam konsep kita namanya sakramen yaitu adalah perjamuan kudus dan baptisan kudus, ya, atau baptisan kudus dulu, setelah itu baru perjamuan kudus. Ya. Nah, agak berbeda dengan tradisi dalam Kristen Katolik atau Gereja Katolik, atau bahkan agak berbeda tradisi sakramen ini dibanding zamannya Agustinus. Nah, zamannya Agustinus, kalau penata layanan sakramen yang mereka lakukan itu lebih banyak mirip dengan model yang dikembangkan hari ini dalam Gereja Katolik, ya, di mana pernikahan itu dipandang juga sebagai sebuah sakramen. Ya. Jadi pernikahan itu menduduki status yang tinggi dalam peribadatan umat Kristen. Nah, menurut orang-orang pada zaman Agustinus, sehingga itu juga merupakan salah satu sakramen. Nah, dengan adanya sakramen, kebaikan menikah ini juga memenuhi sakramen, itu terutama dilemanya nanti mengatasi persoalan di tengah masyarakat berkaitan dengan perceraian. Nah, kalau kita sudah menampakkannya sakramen, maka itu menjadi hal yang tinggi sekali, mulia sekali, suci sekali, dan seterusnya. Dan itu bisa mengatasi kemungkinan-kemungkinan orang menuntut perceraian. Nah, dari pembacaan terhadap tulisan Agustinus ini, saya mengembangkan menjadi 3 poin seperti ini, dan demikian isi-isi dari 3 poin tersebut. Ya. Nah, tadi kalau kita bandingkan dengan apa yang
dipresentasikan oleh Pak Dodi, ya, di situ bisa banyak sekali, ya. Jadi Bapak Ibu ketika membaca satu risalah yang ditulis oleh Agustinus, kita bisa mengumpulkan poin-poin penting yang banyak sekali, ya. Dan silakan nanti Bapak Ibu bagaimana cara menyarikannya sehingga menjadi satu pola berpikir, alur berpikir yang lancar, yang memang tidak mengada-ngada, ada di dalam apa yang ditulis disinggung oleh Agustinus, ya. Nah, tugas kita adalah demikian, ya. Dan nanti cover makalah yang Bapak Ibu kembangkan juga seperti itu yang saya harapkan Bapak Ibu kembangkan, ya. Dapat satu ide tertentu, ya, dari satu judul tulisan Agustinus, atau dari satu judul Agustinus dapat satu tema yang kecil dari dalam bab-babnya kalau buku itu panjang. Nah, dari situ diperdalam, dikembangkan, dapat tema itu, lalu tema itu dirumuskan menjadi kerangka, ya. Nah, dalam hal ini kalau kebaikan menikah di sini saya rumuskan kerangkanya menjadi 3, ya. Jadi Bapak Ibu tidak harus 3. Kalau Bapak Ibu melihat misalnya dari pemaparan tadi Pak Yohanes Didik bisa kembangkan menjadi 5, jadi 6, dan memang itu langsung lebih baik, tidak apa-apa begitu, ya. Yang penting nanti ketika poin-poin itu diuraikan, tidak mengada-ngada, dan memang ada dalam tulisan Agustinus, ya. Atau kita kembangkan lagi lebih jauh dari sudah mendapatkan poin-poin ini, kita berupaya untuk menjawab persoalan-persoalan zaman sekarang, ya, yang memang sedikit banyak dasar-dasarnya sudah ditanamkan oleh Agustinus dalam tulisannya, ya. Itu juga menjadi hal yang menarik, ya. Artinya kita sampai pada mengaplikasikan pemikiran Agustinus dalam kehidupan zaman sekarang. Ya, oke. Dari situ yang saya coba bisa sarikan. Silakan. Pak Ali, Ya. mengenai sakramen ini kan di dalam penerapannya kan kemudian digunakan dalam pengertian sakramen perjamuan kudus dalam praktek-praktek gereja. Sehingga ada gereja-gereja yang menggunakan upacara pernikahan itu dengan perjamuan kudus. Apakah itu bisa disamakan atau berbeda atau bagaimana, Pak? Ya, silakan Bapak Ibu tanggapi pertanyaan ini. Di dalam tulisan Agustinus ini tidak akan membahas ke sana, ya. Kita perlu sadari bersama, Bapak Ibu sudah baca, saya yakin dia juga tidak akan menyinggung soal ke sana. Tapi gimana kita menjawab pertanyaan ini dalam kondisi masa kini sekarang? Kalau dari yang saya pahami atau tangkap, ya, maaf kalau salah, itu pemahaman sakramen seperti tadi Pak Heli sampaikan, ya. Sakramen di masa Agustinus pada waktu itu dengan sakramen yang pada hari ini menjadi praktek dari kehidupan gerejawi, itu ada ada pembedaan pemahamannya. Kalau yang dari saya baca, penggunaan sakramentum di dalam mengangkat kebaikan menikah dari tulisan Agustinus ini lebih kepada esensi dari pengertian sakramen itu sendiri. Kalau saya baca itu, ingatan saya adalah berkaitan dengan kesatuan dan ketidakterpisahan. Nah, nampaknya memang pada waktu ini diuraikan tidak dimaksudkan bahwa pernikahan itu menjadi sebuah sakramen seperti misalnya teman-teman kita di Katolik hari ini itu menghayati dan praktek memasukkan menjadi satu dari beberapa sakramen mereka. Jadi kalau saya melihatnya, dan saya sendiri juga melihat bahwa dengan pengertian sakramen kita yang sekarang, kita memahami sakramen di dalam pengertian kita di Protestan hari ini, di dalam tradisi Protestan kan adalah satu upacara
kudus yang Tuhan, yang karakternya adalah yang Tuhan Yesus sendiri perintahkan, yaitu makanya dibatasi hanya pada perjamuan kudus. Maka ya pernikahan tidak masuk di dalam sakramen itu, tetapi kalau membaca Agustinus ini, yaitu esensi dari sakramen itu kesatuan dan ketidakterpisahan. Nah, saya seperti itu, Pak Hari, memahami. Ya, terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu yang lainnya tanggapin dari Pak Sebastian. Nanti kita kembangkan lagi nanti menanggapi Mungkin dari Pak, sorry Dodi dan internet saya lagi. Ya, Pak. silakan. Tes, halo, permisi, kedengaran enggak ya? Putus-putus. Sorry Ya, Pak, Pak. internet ini saya Pak Alex mungkin lebih dekat ke pintu atau ke jendela, atau lebih dekat ke titik WiFi. Ya, Pak Alex, silakan. Putus kali ya. sorry Pak, masuk lagi Ya. enggak Pak? Sorry. Ya, silakan. Oke. Kalau mungkin ya saya Pak Bastian, mungkin saya tangkap sih mungkin yang dimaksud Pak Bastian itu bukan compare antara kita dan Katolik. Memang Katolik sakramennya ada cukup banyak, tapi kalau Protestan kan dua, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus, karena berdasarkan tulis yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun mungkin ya saya menangkapnya adalah ada gereja-gereja tertentu dari kalangan Protestannya, saya tidak sebut dari ajaran mana, ada kalangan tertentu yang coba-coba mengawinkan. Saya kurang tahu apakah mereka betul-betul paham tentang apa itu sakramentum atau apa, atau hanya ingin mengangkat sesuatu yang seolah-olah itu sakral sekali, sehingga pernikahan itu digandengkan, dikawinkan, atau dilakukan bersamaan dengan perkawinan adalah perjamuan kudus. Jadi ya mulai dulu dengan perjamuan kudus. Saya pernah dengar seperti itu. Nah, saya sih melihat mungkin cara itu tidak terlalu tepat, Pak. Kalau saya sih memikirnya tidak terlalu tepat, atau beliaunya ini tidak terlalu memahami apa arti sakramentum, ya, janji setia seorang prajurit, sakramentum, ya, sumpah setia seseorang itu. Mungkin yang maksudnya baik untuk mengangkat ini di dalam satu pernikahan supaya mereka ini setia janji sucinya mereka. Tetapi kalau dikaitkan dengan perjamuan kudus mungkin tidak terlalu tepat, Pak. Ya. Bukan pada tempatnya gitu loh, Pak. Ya. Terima kasih. Silakan yang lain. Ya. Kita perlu meneliti data-data lain, ya, berkaitan dengan 2 sakramen ataupun berkaitan dengan 7 sakramen. Ya, kalau 2 sakramen sebagian besar sih nanti kita mengacunya pada mulainya sejak reformasi gereja. Nah, tapi 7 sakramen itu kapan itu dimulai? Ya, itu perlu kita telusurin. Tampaknya sih kalau kita lihat zamannya Agustinus mungkin pelan-pelan mengarah ke sana. Ya. Tapi apakah itu sudah dimulai sebelum zaman Agustinus atau bahkan setelah zamannya Agustinus? Ya, ada kemungkinan seperti itu. Ya. Karena di abad pertengahan itu banyak sekali pembakuan di dalam gereja, ya, di abad pertengahan itu. Nah, kemungkinan malah ada kemungkinan setelah zamannya Agustinus, ya, baru pembakuan menjadi 7 sakramen. Ya. Oke, terus kita balik ke pertanyaan tadi. Ya.
Ada gereja-gereja zaman sekarang, ya, kemungkinan besar gereja modern, ya, gereja modern maksudnya gereja-gereja dari kalangan aliran Pentakosta dan karismatik, ya. Nah, ada gereja-gereja modern, mereka ketika melangsungkan upacara pemberkatan nikah, lalu di dalam upacara pemberkatan nikah itu diadakan sakramen perjamuan kudus. Ya, ada praktek seperti itu. Ya, tidak banyak sih, tapi ada ya hal seperti itu. Nah, itu susah ngomong kita. Ya, kemungkinan besar pertimbangannya ya mau melihat pernikahan itu begitu kudus, lalu dikaitkan dengan perjamuan kudus, begitu. Ya, pemikiran sederhana begitu. Tapi kita juga tahu apa itu sakramen, apa itu baptisan, apa itu perjamuan. Ya tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu gitu loh. Ya, tidak bisa. Walaupun dia punya tujuan yang sangat mulia untuk menegaskan betapa sucinya pernikahan itu, pentingnya pernikahan itu, terhindar dari perceraian dan seterusnya. Ya tapi tidak bisa diiringi dengan perjamuan kudus. Toh pada kenyataannya ketika mereka mengiringinya dalam acara pemberkatan nikah dan disertai dengan perjamuan kudus, yang menerima perjamuan kudus cuma laki dan perempuan. Jemaatnya enggak. Hadirinnya atau keluarga dari pengantin laki dan perempuan enggak. Ya. Tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Di gereja mula-mula dalam Kisah Rasul sering diadakan perjamuan, ya. Tapi perjamuan diadakan adalah bagi semua orang yang hadir, semua orang percaya yang hadir dalam persekutuan tersebut. Tidak bisa hanya menjadi eksklusif bagi pengantin pria dan pengantin wanita, ya. Tidak bisa seperti itu. Nah, itu menurut saya penggabungan yang tidak pada tempatnya. Ya, penggabungan yang tidak pada tempatnya. Nah, sampai hari ini kita tahu bahwa ada gereja-gereja yang tradisional, mungkin juga gereja-gereja modern, mereka melakukan namanya perjamuan kudus. Namanya apa itu ya? Perjamuan kudus ke rumah-rumah, kira-kira gitu. Ya, apapun istilahnya. Perjamuan kudus ke rumah-rumah. Jadi katakan hari Minggu ini kita mengadakan perjamuan kudus. Ya. Terus sebagian jemaat tidak bisa datang pada hari Minggu itu. Lalu oleh gereja tersebut diambil kebijakan hari Senin sampai Sabtu, ya, hamba-hamba Tuhannya atau majelisnya dibagi-bagi keliling ke rumah-rumah jemaat yang tidak bisa ikuti perjamuan. Ya. Bukan berarti tidak bisa ikuti perjamuan semuanya dilayani, enggak. Orang-orang yang memang menurut pemantauan gereja betul-betul orang-orang itu tidak punya kesehatan fisik yang cukup untuk hadir di gereja. Nah, orang-orang itu dilayani ke rumah-rumah. Tapi ketika diutus orang-orang ke rumah-rumah, apakah itu hanya pendetanya doang, 1 orang, atau biasanya lebih, ya katakan 3 orang, 4 orang, 5 orang, pergi ke rumah tersebut. Adakan perjamuan kudus bagi orang itu. Ya, semua orang yang hadir itu, semua orang yang menemani hamba Tuhan tersebut atau majelis tersebut, mereka juga ambil roti, ambil anggur. Ya. Walaupun itu perjamuan kudus untuk orang sakit di rumah atau bahkan kadang-kadang di rumah sakit, ya. Tapi semua orang peserta yang hadir di situ ya semuanya berbagian. Itu kan satu persekutuan bersama, ya, persekutuan orang percaya. Nah dari hal yang sederhana ini aja, tidak memenuhi kriteria pernikahan disertai perjamuan kudus. Nah, walaupun maksudnya bagus. Maksudnya menghindari perceraian. Maksudnya mau menekankan pemberkatan nikah itu penting sekali. Ya. Tidak memadai tindakan seperti itu. Susah dipertanggungjawabkan. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau begitu menarik ya Pak ya, kalau kita bisa angkat topik ini ya, tentang kemurnian sakral perjamuan. Agustinus nggak tulis ya Pak ya?
Enggak, tadi kita diskusi panjang lebar di sini, yang Ibu Rina bahas, Pak Alex bahas, yang saya bahas. Ya sebenarnya kita bahas ini enggak terlalu banyak dari tulisan Agustinus. Ibu Rina bahas, Pak Alex bahas, saya bahas, itu adalah semua ide-ide yang kita kembangkan dari teologi sistematika. Iya kan? Ya, Kita dapat maksudnya semua itu, ide-ide itu kan dari teologi maksudnya Pak, sistematika. maksudnya dari diskusi tentang sakramen yang ditulis oleh Agustinus ini tentang bukan perjamuan kudus, tapi setelah melihat satu pembahasan itu, pertanyaannya apakah Agustinus pernah nulis ini ya untuk khusus sakramen perjamuan kudus ya Pak ya? Saya sih belum melihat ya, dari daftar yang kita pernah bahas bersama, tidak ada satu tulisan khusus tentang perjamuan kudus. Enggak ada ya Pak ya? Tidak ada. Hanya pendapatnya Martin Luther, Calvin gitu ya Pak ya? Ya. Terus sakramen, kita tahu bahwa sakramen perjamuan kudus di dalam kalangan gereja-gereja Protestan, sakramen perjamuan kudus kita sebagian besar adalah meminjam pemikiran, mewarisi pemikiran dari Zwingli. Ya. Tidak dari Calvin, juga tidak dari Luther, tapi dari Zwingli. Ya. Kita meneruskan pemikiran dari Zwingli. Ya tentu ada gereja-gereja Lutheran tentu mengambil pemikiran dari Luther. Ya. Gereja-gereja Calvinis mungkin ada sebagian yang masih tetap meneruskan pemikiran dari Calvin. Tapi sebagian besar gereja Protestan pada umumnya, baik gereja tradisional, baik dari aliran Pentakosta, aliran karismatik, maupun banyak aliran lainnya, kebanyakan mereka meneruskan pemikiran dari Zwingli ya, dalam hal pemahaman terhadap sakramen perjamuan kudus. Oke, sekarang kita coba diskusikan tadi yang sudah disinggung sedikit oleh Ibu Ida dan Pak Yones. Ayo, silakan. Yang tadi Pak Yones itu bagaimana tentang pernikahan kembali. Yang tadi Ibu Ida apa? Ibu Ida coba tegaskan lagi. Yang mana ya Pak? Yang saya lupa juga. Apakah yang Pengaruh ini? Manikaisme tadi itu kayaknya. Apa? Yang apa namanya? Yang menikah itu lebih tinggi, sedangkan yang single itu lebih tidak mulia daripada Oh menikah ya, itu, Pak. ya betul, betul. Kalau masa kini ya, kalau masa Ya. zamannya Agustinus kan yang mulia atau yang lebih tinggi itu sepertinya itu yang tidak menikah atau yang celibat. Ya. Kalau masa Ya. sekarang itu mungkin yang sendiri itu yang istilahnya apa ya, kok nggak rapi-rapi. Ya, betul. Di Ya. apa nih di Ya. Oke, silakan. Kita tanggapin dua pokok persoalan ini yang kita hadapin di zaman kita sekarang. Kalau pemikiran secara cepat Pak ya dan alkitabiah, bukankah Tuhan juga mengatakan tidak baik seorang diri? Jadi dari awalnya disinggung juga bagaimana para leluhur perjanjian lama, jadi bapak-bapak leluhur perjanjian lama, kaum patria itu mereka melaksanakan perintah-perintah itu, bahkan memiliki istri banyak, poligami. Jadi hanya karena kasih karunia selibat itu adalah secara khusus, Pak. Tuhan Yesus mengatakan menikah pun juga karena dikaruniakan. Sehingga kalaupun ada selibat itu juga khusus gitu ya. Tetapi pada umumnya menikah, Pak. Jadi saya secara pribadi mendorong jemaat ya menikah, Pak. Tidak selibat. Tapi kalau ada yang mau selibat, ya tidak apa-apa, tapi tidak boleh nyentrik.
enggak boleh abnormal, jadi hidupnya jadi sensi dengan orang menikah, karakter-karakter, karena mungkin masalahnya adalah masalah tidak rabi-rabi kata Bu Ida, karena terlalu bagaimana begitu, sulit begitu. Masih ada problem-problem seperti itu, tapi saya lebih mengajarkan atau lebih mengarahkan ya menikah. Juga menurut Pak Yohanes, Pak Dodi tadi ngomong pernikahan kembali gitu ya Pak ya. Nah, Pak, Itu yang Pak Dodi punya nanti dulu. Mending kita iya. fokus ke yang Ibu Ida dulu. Nanti baru Iya. berkembang ke yang Pak Ya, Dodi. itu saja Pak. Ya. Jadi tetap urutan pertama adalah menikah, tetapi karena hal tertentu, kata Tuhan Yesus, orang itu bisa dikondisikan untuk selibat, ya monggo selibat, tapi tetap menikah adalah priority. Seperti yang Tuhan katakan, tidak baik seorang itu sendiri. Terima kasih Pak. Ya. Silakan. Bu Rina ketawa-ketawa harus ngomong itu Bu Rina. Ya, kalau Pak Bastian ngambil dari kitab Kejadian, kalau saya melanjut Pak di dalam Perjanjian Baru, itu perkataan Tuhan Yesus sendiri soal ketika Tuhan Yesus merespon ada orang yang itu kan suaminya mati lalu kemudian nikah lagi dengan saudaranya lalu kemudian lalu menjelaskan soal pernikahan. Nah, memang soal menikah itu kalau kita lihat di dalam catatan Matius dari perkataan Tuhan Yesus sendiri, memang ada indikasi bahwa ada memang orang yang tidak menikah itu kan nanti yaitu surga kan bukan soal kawin mengawin begitu ya. Lalu kemudian soal menikah itu ada orang yang memang itu dia membuat pilihan sendiri berkaitan dengan itu karena rasa kalau bilang dibuat oleh orang seperti itu kalau saya pahaminya ya mungkin dia merasa tidak melihat ada kebaikan. Kalau dia menikah dia mungkin sakit hati, mungkin dia apa begitu. Itu satu. Kedua, orang itu tidak menikah karena dia menetapkan hati memang mengabdikan hidupnya itu tidak untuk sebuah keluarga tapi keluarga yang lebih besar dengan memperhatikan hal-hal yang baik yang bisa dia lakukan untuk Tuhan. Tapi ada orang yang ketiga itu orang yang tidak menikah itu karena dilahirkan memang demikian. Nah, kalau saya pahamkan ya mungkin itu bisa berkaitan dengan kondisi cacat atau kondisi cacat baik secara fisik ataupun secara mental. Nah, maka dari indikasi seperti itu memang ya menarik untuk kalau kita mesti kaitkan dengan perkataan di dalam kitab Kejadian, saya lebih memilih untuk tidak mengkontradiksikan tetapi untuk menyatukan. Matius itu kan Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Sementara di kitab Kejadian ya Allah sendiri yang berbicara. Nah, saya lebih melihat bahwa penafsiran tidak baik seorang diri itu memang pada waktu itu dalam pengertian konteks akan membentuk sebuah keluarga. Di mana kemudian suami dan istri itu adalah satu kesatuan yang istri disebut sebagai penolong yang sepadan, tetapi tidak baik sendiri di sana juga secara umum kita melihat bahwa itu menjadi satu pesan kehidupan umat Tuhan itu memang bukan kehidupan seorang diri. Kita itu dipanggil untuk hidup di dalam sebuah komunitas, hidup bersama sebagai umat Tuhan. Maka kan gambaran dalam Alkitab seperti domba itu ya, kita disebut domba karena memang domba tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Kalau itu mau diperluasnya ke sana. Nah, saya senyumnya begitu Pak Bastian. Demikian Pak Hali. Terima kasih. Oke. Saya ajak saudara balik lagi ke tadi yang diajukan oleh Ibu Ida. Kalau yang saya tangkap yang diajukan Ibu Ida adalah bahwa zaman sekarang ini sebagian orang melihat bahwa orang yang tidak menikah itu dalam tanda petik lebih rendah derajatnya dibanding orang yang menikah. Jadi dari yang saya tangkap tadi adalah bahwa kalau begitu orang yang tidak menikah itu dia akan merasa dia ada hal yang kurang pada dirinya, ya, baik dari segi
moralitas mungkin dipandang lebih rendah, atau dari kemuliaan di hadapan Tuhan ya dipandang lebih rendah dibanding orang yang menikah. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Coba Ibu Ida dan yang lain-lainnya menanggapi. Apakah seperti itu? Ya Pak. Sorry. Kalau saya melihat itu hanya masalah perspektif zaman, Pak. Kalau zaman dulu mungkin ya sosial masyarakatnya memandang begitu mulia zaman Agustinus, kalau tidak menikah itu begitu mulia. Itu karena perspektif zaman, kondisi zaman sosial masyarakat saat itu. Sebaliknya, zaman kita sekarang ini kan berbeda, Pak. Jadi saya tidak melihat faktor teologianya, tetapi saya lebih melihat sosial masyarakatnya, Pak. Sehingga ada penghakiman. Karena Pak, ya memang diakui atau tidak, akhirnya terbentuk satu stigma masyarakat. Orang yang tidak menikah, seperti Pak Bastian katakan, akan jadi aneh-aneh. Enggak itu laki, enggak itu perempuan. Sehingga orang yang tidak menikah, mau tidak mau ada satu kayak penghakiman untuk dia, bahwa dia ini ada sesuatu anomali, ada satu penyimpangan. Padahal ya tidak. Itu hanya perspektif zaman, Pak. Jadi saya hanya melihat seperti itu sih, bukan masalah teologi ya. Kalau masalah teologi sih, memang seperti yang Bu Arina katakan, memang betul ada ayat-ayat Alkitab juga mengatakan menikah ya tidak menikah ya mulia, ada memang karena lahir atau pilihan atau memang dikondisikan masyarakat keluarga seperti itu. Tetapi kalau menyangkut pertanyaan Bu Ida, zaman ini dan di-compare dengan zaman dulu, saya pikir itu hanya perspektif zaman saja, Pak. Ya, terima kasih. Ali, Ya. dari saya Pak. Ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara background musik gitu ya, ada tetangga hajatan agak jauh gitu. Ya. Mohon maaf karena kalau saya salah tangkap di dalam pembacaan, sepertinya Agustinus di dalam bacaan kita itu sudah sempat memperingatkan tentang orang-orang yang tidak menikah. Artinya jangan sampai orang yang tidak menikah itu kemudian memiliki karakter yang tidak baik dan tidak bisa menyenangkan Tuhan. Itu. Jadi artinya melihat dari sisi apa? Agustinus mencoba melihat dari baik kita menikah atau tidak menikah itu sesungguhnya kita harus menampilkan karakter yang baik, kehidupan yang baik yang menyenangkan Tuhan. Nah, saya berpikir artinya seperti ini. Kalau ternyata hari ini ada orang-orang atau kita bilang seperti Frida tadi, bilang orang yang tidak menikah itu kok sepertinya stigmanya kok rendah. Itu sebenarnya kalau saya sekali lagi tidak salah tangkap, Agustinus sudah pernah memperingatkan hal itu. Artinya ya, kalau memang tidak menikah itu bukan karena keburukan karakter, bukan karena apa, tapi memang mutlak karena panggilan atau kehendak Tuhan. Jadi peringatan untuk stigma yang kurang baik tentang orang yang tidak menikah itu pun sepertinya sudah diungkapkan oleh Agustinus. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Silakan yang lain atau dari Ibu Ida sendiri. Kalau sebenarnya saya lihat tulisannya Agustinus itu Pak, sepertinya ya melihat kepada tulisannya Rasul Paulus itu, yang di dalam 1 Korintus itu, yang antara menikah dan tidak menikah. Kalau memang menikah, dia tidak bisa antara, ya menikahlah. Tapi kalau misalnya dia bisa, ya jadilah seperti aku, dia bilang begitu. Supaya mungkin pelayanannya tidak terganggu, sehingga waktunya untuk Tuhan dan pelayanan lebih banyak, begitu ya. Ada ide seperti itu. Mungkin perlu dengar Pak Bildat, Pak Ali. Karena Pak Bildat ini otentik nih, isi hati dan iya pertimbangannya Pak Bildat. Bagaimana Pak? Belum ada, Bu. Pak Ali belum ada, masih mengikuti. Tuh, Pak Bildat sudah berkeluarga, Pak? Belum, Pak. Belum. Orisinil, Pak, satu-satunya di antara kita masih orisinil. Oke. Ibu Ida sudah berkeluarga, Pak? Kalau Ibu Ida sudah ya? Ya. Oke. Apa perlu dicarikan Pak Bildat? Baik dari ITA ataupun dari Surabaya. Ada, Pak. Kalau saya Pak Ali ya masih nyambung dengan yang Pak Alex tadi, memang kondisi sosial budaya masyarakat itu
memberi pengaruh yang sangat besar. Contoh seperti tadi Bu Ida kan mengatakan hari ini ya memang secara umum generalisasinya betul, tapi tidak di semua lingkungan budaya masyarakat seperti itu. Justru sekarang ini trennya kan malah tidak menikah. Dan itu orang bergeser, orang kan cenderung materialismenya kan tinggi ya Pak. Jadi status sosial itu kalau dulu memang banget itu kelihatan soal menikah atau tidak dulu. Tapi sekarang bukan soal itu, untuk lingkungan tertentu ya. Saya ada di lingkungan yang seperti itu. Jadi justru ibaratnya kalau dulu status nikah atau tidak nikah itu kayaknya dipandang pertama, sekarang bukan nomor satu untuk bahkan bagi yang bersangkutan sendiri ataupun lingkungannya. Nah ini saya pikir fenomena yang saya juga menarik juga untuk bisa pelajari. Ada dinamika psikologi sosial yang terus berubah di dalam zaman. Tapi Pak Ali, kalau boleh saya confirm juga dengan teman-teman yang membaca materi yang sama. Kalau tidak salah ini kan di dalam pendahuluan yang dibaca, itu tadi teman-teman kan menyebutkan ada Jovinian dan Manicheisme yang memang di dalam tulisan yang dibagikan di dalam grup itu memang dinilai oleh sang penulis itu bahwa tulisan kebaikan dari pernikahan oleh Agustinus ini, kalau Pak Ali tadi sampaikan untuk merespon Julianus, kalau yang tadi itu memang dari kelompok Jovinian dan Manicheisme yang nampaknya Bu Ida katakan Pak Hari. Kalau Jovinian itu dia itu kan dari biarawan, lalu kemudian dia itu menolak asketisme, sehingga dia menilai bahwa pernikahan itu sama baiknya dengan melajang. Maka kemudian ada catatan kalau saya tidak salah baca, itu biarawan pada waktu itu yang ikut meninggalkan monasterinya, lalu kemudian hidup menikah. Nah itu ada catatan seperti itu Pak Ali. Apakah mungkin teman-teman yang lain juga membaca di bagian pendahuluan kalau tidak salah? Betul Pak. Ya, betul, silakan. Betul seperti itu. Saya juga baca seperti itu. Tadi yang ada poin yang disinggung oleh Pak Krisna tadi, ya, itu poin yang cukup penting juga. Coba Pak Krisna bisa ulangin. Ya Pak. Agustinus itu sudah memperingatkan tentang orang-orang yang tidak menikah itu karena tujuan utama menikah atau tidak menikah itu bagaimana seseorang bisa menyenangkan Tuhan. Jangan sampai alasan tidak menikah itu kemudian menjadikan seorang itu memiliki karakter yang kurang baik yang akhirnya menjadikan ya hidupnya pun tidak benar dan dinilai kurang baik oleh masyarakat. Nah, realita itu sudah diingatkan oleh Agustinus dan itulah yang kita hadapi sekarang. Karena seringkali kalau kita ketemu dengan orang-orang yang tidak menikah, gitu kan, biasanya dalam tanda kutip itu adalah orang-orang yang unik baik secara karakter dalam sikap perilaku. Seperti itu Pak, kira-kira Pak. Ini sebenarnya baik menikah, baik tidak menikah di dalam pandangan Agustinus tetap adalah bahwa mereka tidak menikah tetap harus bisa menjadi seorang Kristen yang benar. Maupun orang yang menikah atau orang yang selibat juga mereka harus bisa menjadi seorang Kristen yang hidup benar. Ya, itu poin mendasar. Ya, poin mendasar itu. Walaupun dalam pembacaan terhadap Paulus kadang-kadang ada tendensi orang menarik kesimpulan lebih baik tidak menikah karena tujuan yang mulia untuk pelayanan. Ya, kadang-kadang orang menarik kesimpulan sampai sana, menafsirkan Rasul Paulus. Ya. Cuma kalau dari tulisan Agustinus kita sudah melihat cukup jelas, ya, yaitu orang yang menikah tetap harus yang dituntut dari dia adalah hidup sebagai seorang Kristen yang benar. Begitu juga orang yang tidak menikah hidup sebagai seorang Kristen yang benar. Ya. Itu cukup jelas dari tulisan Agustinus. Nah, terus kita balik lagi ke apa yang diajukan tadi oleh Ibu Ida. Nah, berkembang sekarang bisa menjadi dua perspektif. Di satu pihak, mungkin seperti yang Ibu Ida pikirkan, yaitu bahwa gereja atau keluarga, serta famili, teman-teman,
mendiskreditkan orang tersebut karena dia tidak menikah. Ya. Kondisi seperti itu bisa terjadi di zaman kini. Tapi malah sekarang kondisi yang ada di zaman kita sekarang malah ada yang sebaliknya, yaitu orang dengan pertimbangan macam-macam sendiri dia memilih tidak menikah, bukan karena persoalan dia mau khusus melayani pekerjaan Tuhan gitu, bukan gitu juga ya, tapi karena mungkin dia persoalannya mempertimbangkan hak asasi manusianya sebagai seorang yang hidup bebas. Dalam hal ini banyak terjadi di dunia barat, yaitu dia merasa dia lebih bebas hidupnya, lebih leluasa hidupnya, menempatkan diri sebagai seorang yang tidak menikah. Ya. Nah, kecenderungan itu ada di zaman sekarang, ya, baik di barat maupun pelan-pelan beralih ke timur. Tapi memang juga ada orang-orang di timur maupun di barat yang masih memandang rendah orang-orang tertentu yang kok tidak menikah-nikah juga, gitu. Ya, ada. Jadi itu tergantung kita hidup dalam satu masyarakat yang seperti apa, ya, sudut pandangnya. Ya. Nah, itu berarti adalah kondisi sekitar kita yang menilai kita. Jadi Ya, Pak aman Ali. Pak dalam grup Pak Bildat, tidak perlu khawatir Pak. Kita komunitas yang tidak yang seperti Bu Ida bilang Pak. Salut Pak Bildat. Tenang aja, tetap menikah kok. Tinggal tunggu undangan dari Pak Bildat kita, Bu. Kita siap-siap. Pak Ali, saya kok tiba-tiba sangat tertarik ini Pak. Bagaimana kita memakai pemikiran Agustinus ini untuk membekali jemaat kita di zaman ini, Pak. Baik yang menikah maupun tidak menikah. Karena saya lihat soalnya bukan dari kekristenan, Pak, tetapi karena pola zaman, Pak. Ya, sorry, saya kebetulan pernah satu mas ada tugas di luar di satu kota di China. Saya melihat mereka ini sangat apa? Dan menikah, kita bukan bicara Kristen atau tidak Kristen, tetapi karena faktor dunia sekitar kita mempengaruhi orang Kristen. Maksud saya, bagaimana kita membekali anak-anak Tuhan, anak-anak pemuda remaja kita, baik menikah maupun tidak menikah, mereka punya dasar yang baik, yang kuat, Pak, memuliakan nama Allah. Misalnya saya kasih contoh, di satu kota di China, mereka ini sulit menikah. Bukan karena apa? Karena menikah tidak sanggup untuk bisa membiayai hidup mereka. Mau beli rumah itu harus 2 kali menabung baru bisa beli rumah. Itu pun dapatnya apartemen. Nah, belum lagi untuk biaya hidup, untuk sekolah anak, untuk apa. Akhirnya mereka memutuskan tidak menikah. Nah, tidak menikah itu pun bukan jadi positif. Karena mereka akhirnya ada yang kumpul kebo atau apa, asal nggak punya anak. Nah, akhirnya pola-pola seperti itu, anak Tuhan pun termasuk terpengaruh, Pak. Ya kita bicara nggak usah jauh-jauh lah, untuk Surabaya sekarang ini. Untuk orang yang tamat S1, sama-sama dua-duanya S1, Pak. Lulus dan bekerja, Pak. Lalu mau beli rumah, mau nyicil mobil, mau hidupkan 2 anak di Surabaya, saya rasa itu tidak mungkin, Pak. Kalau tidak diwariskan oleh orang tua. Oleh karena itu, orang mau menikah itu mikir-mikir, Pak. Nah, ini kondisi ini yang mempengaruhi, mewarnai anak Tuhan, mewarnai orang gereja. Bukan karena pertimbangan iman atau pertimbangan apa, Pak. Akhirnya saya pikir pemikiran Agustinus ini sebenarnya sangat bagus, Pak, untuk kita pakai untuk menjadi dasar membekali anak-anak muda kita. Baik keputusannya tidak menikah, ataupun keputusannya menikah. Tetapi kalau tanya saya, Pak, saya tetap anjurkan jemaat saya untuk menikah dan minimal punya 2 anak. Basicnya apa, Pak? Minimal punya 2 anak itu kita hanya menggantikan break even point, Pak. Jadi kita hanya 2 anak itu hanya menggantikan papa mamanya, Pak. Jadi tidak merubah angka. Kalau kita punya 2 anak itu tidak merubah angka. Orang Kristen sekarang misalnya 1 juta. Kalau punya anak 2, 30 tahun lagi atau 50 tahun lagi tetap 1 juta, Pak.
karena papa mamanya mati digantikan anak-anaknya. Jadi kalau bisa anak 3, cuma 1, Pak. Tapi kalau anaknya cuma 1, Pak, sekarang ini 1 juta, kira-kira 30 tahun lagi orang Kristen tinggal 50%, Pak. Nah, itu logika saya. Oleh karena itu, Pak Bildad kalau bisa nanti anak 3 minimal, itu untung 1, baru untung 1. Kalau anak 4, itu untung 2. Kalau anak 2, hanya menggantikan papa mamanya. Hanya break even point. Jadi kalau saya sih anjurkan harus nikah, minimal punya 2 anak. Supaya ya kita melihat orang Muslim mengalahkan orang anak-anak gereja-gereja. Itu kata pemimpinnya Irak itu, bagaimana dia menaklukkan, kata pemimpin-pemimpin mereka menaklukkan Eropa. Itu dengan seperti itu, Pak. Oleh karena itu, Pak Bildad cepat menikah, punya anak minimal 2. Itu pun cuma menggantikan kita. Kalau 4 sudah bagus. Terima kasih. Ya, terima Terima kasih kasih. Pak Alex. Ya, nah Bapak Ibu saudara sekalian, saya dan istri pernah diskusi topik hal ini, ya, topik hal ini. Sampai sekarang sih kita belum punya anak. Kalau kita diberikan kesempatan punya anak, sebenarnya kita berharap itu 3 atau 4. Ya, menurut pengamatan saya 4 lebih bagus. Ya, kalau 5, 6 dan seterusnya memang kadang-kadang orang berpikir kebanyakan gitu, ya, kebanyakan. Jadi sepanjang pemantauan saya idealnya 4 atau 3 begitu, ya. Ya, tapi pertimbangan saya bukan soal seperti yang Pak Alex katakan break even point begitu, ya, enggak. Cuman untuk perkembangan mereka anak-anak itu sendiri di 3 dan 4 itu lebih bagus. Secara umum sebenarnya 5, 6 pun lebih bagus, ya. Cuman kadang-kadang pertimbangan lagi kan sulit memberikan pengajaran yang memadai kalau makin banyak, ya. Tapi kalau 2 doang, ya 2 doang artinya kalau saya sih dua doang, menurut saya komentar saya secara umum 2 doang itu karena kita sudah terprogram oleh Orde Baru, ya. Dulu terus dipasang di iklan televisi kan, 2 anak cukup, laki-laki atau perempuan sama saja, terus begitu. Karena Orde Baru menghadapi masalah ledakan penduduk di Indonesia, kira-kira gitu, ya. Ya. Nah, terus ya balik lagi jadi ke yang Ibu Ida ajukan. Jadi kalau kita mau berikan pembimbingan yang memadai bagi anak-anak muda di gereja, ya, seperti yang Pak Alex usulkan, maka sebenarnya kita lebih bagus membaca, mempelajari, meneliti 3 karya tersebut, ya, 3 karya yang tadi yang saya sempat singgung, yang di bagian awal ini, ya. 3 karya itu terdiri dari apa? 3 karya itu terdiri dari Holy Virginity, terus On the Goods of Marriage, baru kemudian Widowhood, ya. Atau minimal 2 Bapak Ibu sekalian, ya, minimal 2 yaitu On the Goods of Marriage dengan Holy Virginity. Ya, kita pelajarin 2 ini, kita sarikan poin-poin pentingnya, ya kita berikan bimbingan bagi anak-anak muda di gereja. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba, kalau masih ada silakan, kalau tidak ada kita coba bergeser sedikit ke dilema yang tadi diajukan oleh Pak Dodi. Ali, mumpung Ya. ingat Pak. Ya, karena ini kan tadi dari pertanyaan Bu Ida kita sedikit melebar ke masalah anak gitu Pak ya. Keluarga punya anak. Artinya seperti ini Pak. Dalam bacaan kita itu kalau sekali lagi saya salah tangkap, mohon diluruskan Pak. Ada kalimat ungkapan yang mengatakan dari Agustinus itu menikah atau tujuan pernikahan itu adalah sebuah prokreasi, yaitu untuk keturunan atau mempunyai anak. Tetapi kalau sampai pernikahan itu tidak mempunyai anak atau tidak ada prokreasi di dalam pernikahan itu bukanlah sebuah dosa. Kalau tidak salah ada bacaan seperti itu. Nah, pertanyaan mungkin ya Pak ya, pertanyaan dari saya itu bagaimana dengan orang yang menikah yang memiliki potensi berprokreasi tapi kemudian dengan sengaja menghalangi terjadinya prokreasi itu. Ini saya masih agak samar di dalam bacaan Agustinus, mungkin ada gitu ya Pak, tentang artinya untuk
kontrasepsi lah dan lain sebagainya lah itu ya, sudah bisa berprokreasi secara suami istri tapi dengan sengaja menghalangi hal itu, apakah itu sebuah dosa atau tidak? Nah, itu saya masih agak samar di dalam bacaan kita hari ini. Ya, Itu, Pak. oke, Terima kasih. silakan. Silakan. Tampaknya Agustinus tidak menyetujui orang-orang yang punya pandangan begitu. Pasangan-pasangan yang punya pandangan begitu. Ya, mereka menikah dan mereka berpotensi punya anak, tapi mereka menghindari diri, atau dengan bahasa zaman sekarang tadi kita ajukan menjadi mereka memilih child free begitu. Ya, mereka memilih child free tadi seperti saya ajukan ada satu contoh di Surabaya gitu. Ya, nah hal begitu tampaknya baik dari Alkitab sendiri maupun dari pandangan Agustinus ya tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Pak, Gak berbeda, Agustinus katakan kalau mereka menikah dan mereka tidak punya anak, ya itu tidak mengurangi kebaikan menikah. Atau orang menikah terjadi juga kemudian belakangan hari percabulan dan perjinan, itu tidak mengurangi kebaikan menikah. Oke, silakan. Pak, berarti konsep pemikiran Agustinus dalam penulisan buku On the Good of Marriage ini tidak sama sekali dilatar belakangi oleh kehidupannya secara pribadi yang tidak menikah kan pada akhirnya ya Pak. Nah, Dia kan pada ya, ini juga menarik. Ya, ini juga menarik poin ini. Gimana? Apakah hanya untuk apa ini tentang apa nama siapa sih Julianus tadi? Apakah hanya untuk itu ataukah mungkin ada sisi lain padahal dia tidak menikah tetapi dia bisa menceritakan tentang kebaikan menikah itu? Apakah konsep pemikiran penulisan bukunya seperti itu? Sepanjang saya pelajarin, ya masih banyak tulisan Agustinus yang saya belum pelajarin, tapi sepanjang yang saya sudah pelajarin, sepanjang yang sudah saya baca, mungkin yang bisa disesalkan dari hidup Agustinus cuma satu, kita pernah singgung, ya kenapa Agustinus kemudian memutuskan tidak menikah? Apakah tidak lebih baik Agustinus setelah dia bertobat, ya dia menikahi ibu dari anaknya, walaupun kemudian anaknya itu meninggal ya pada usia remaja. Mungkin itu yang kita bisa sesalin dari hidup Agustinus ya. Tapi yang menarik adalah semua itu adalah satu jalan hidup yang dia sudah lewatin. Ketika kita sekarang fokus pada tulisan dia, Holy Virginity, Widowhood, On the Goods of Marriage, saya lihat dia bisa keluar dari dirinya sendiri. Ya, dia bisa keluar dari jalan hidup yang dia jalani sendiri dan dia bisa menempatkan diri perspektif yang benar dari firman Tuhan itu seperti apa gitu loh. Ya, sehingga dia melahirkan 3 tulisan itu. Mestinya menurut saya semua orang juga dalam poin seperti ini kita juga harus belajar sesuatu dari Agustinus. Terlepas dari satu pandangan hidup tertentu terhadap masalah tertentu yang kita sudah jalanin, entah kita berhasil, entah kita gagal, bukan di situ soalnya. Soalnya adalah setelah kita menjalani melalui semuanya itu, kita mengenal firman Tuhan lebih jauh, standarnya yang benar itu seperti apa. Ya, itu yang harus kita kejar atau itu yang harus kita ajarkan pada orang-orang generasi-generasi berikutnya. Kalau apa yang kita sudah jalani sudah benar sesuai dengan apa yang belakangan hari kita pelajari, ya bersyukur gitu loh. Tapi kalaupun ada hal-hal yang tidak sejalan, ya tetap kita bukan mengajarkan pengalaman kita, tapi mengajarkan apa yang kita refleksikan dari hidup itu lalu dengan firman Tuhan dan yang benar itu seperti apa. Itu yang harus kita teruskan. Pak Hali, saya ini penasaran dengan kehidupannya Agustinus yang mungkin saya kurang informasi masih kurang, Pak. Kan kita
katakan kalau dia pernah kumpul ya dengan seorang perempuan, setelah itu kan dia dijodohkan. Nah, tetapi dijodohkan itu dengan perempuan yang baru umur 10 tahun. Nah, dia harus nunggu 2 tahun. Nah, ada saya baca satu tulisan, tapi saya lupa Pak, di internet, mengatakan dalam masa menunggu 2 tahun sang calon istrinya untuk berumur 12 tahun, ternyata dia juga punya perempuan lain, Pak. Nah, kita tidak dapat banyak cerita tentang kisah dia menikahi yang dia tunggu 2 tahun ini, yang akhirnya umur 12 tahun ini, Pak. Mungkin ini juga bisa mewarnai sehingga dia hidup selibat, Pak. Maksudnya Pak Alex apa? Dia kecewa begitu? Bisa jadi. Silakan. Oke. Nah, ada, kita maju ya. Ya, kita tidak tahu persis pertimbangannya apa, ya, pertimbangannya apa gitu loh. Tapi pertimbangan secara umum adalah memang tampaknya orang-orang di mana Agustinus mendengar langsung kesaksian hidup mereka, orang-orang itu yang dalam tanda petik seprofesi dengan dia sebelum mereka bertobat, orang-orang itu memperlihatkan mengambil jalan hidup yaitu membiara lalu selibat. Ya. Kemungkinan besar pertimbangan seperti ini yang juga disetujui oleh Agustinus, ya, bagi jalan hidup dia sendiri. Kalau dari tahun penulisannya ya Pak Ali, itu kan 401 ya. Itu 2 tahun sebelumnya kan anaknya meninggal ya Pak Ali ya. Tahun 389. Anaknya itu meninggal, lalu kemudian tahun 390 dia memutuskan untuk mulai membiara. Lalu kemudian berarti 401 itu perjalanan yang cukup panjang sebetulnya ya Pak Ali. Iya. Untuk menghayati perjalanan yang pengalaman atau perjalanan hidup yang dia sudah tempuh. Jadi keputusan untuk membiara itu diambil 1 tahun setelah kematian anaknya itu. Lalu ada sekitar ya 11 tahunan ya untuk ini waktu yang sangat cukup untuk dia itu. Kalau Pak Ali tadi katakan apakah dia itu berhasil atau tidak dengan apa yang dia yakini yang dituangkan di dalam buku, itu kan sebuah pergumulan dari masing-masing. Ya, Iya. itu sih Pak. Oke. Baik, kita maju ke dilema yang diangkat oleh Pak Yohanes. Jemaat zaman sekarang sudah betul-betul bercerai, kemudian mengajukan diri pada gereja untuk pernikahan yang baru. Saya angkat kasus ya Pak. Saya angkat kasus persis ini hanya contoh kasus ya. Ini jemaat kami Pak, jemaat kami ini sudah bercerai. Memang sudah tidak mungkin dipertahankan. Yang sudah 2 anak. Tapi ini tidak bisa dipertahankan lagi. Akhirnya mereka cerai resmi Pak. Cerai resmi, lalu di gereja dalam satu acara mereka dengan seorang perempuan, laki ini ketemu lagi dengan seorang perempuan, menikah lagi. Nah, yang perempuan ini ketemu lagi seorang laki yang juga bercerai Pak secara resmi. Nah, kita ini simbalakama. Mereka sudah bareng. Nah, gereja Mbak, gereja diem, tutup mata, kita susah. Nah, kita panggil, dasarnya apa? Kok sudah jelas cerai? Mereka dulu nikah di dalam Tuhan, lalu cerai, lalu kita nikahkan lagi juga salah. Jadi repot, berjalan hampir 1 tahunan Pak. Tapi kita tidak bisa nutup mata. Jemaat itu jadi omongan bahwa orang ini sudah hidup bersama. Lalu bagaimana? Akhirnya sampai satu titik dia mengajukan untuk kita
doakan untuk acara. Nah, gereja ini dalam posisi yang sangat-sangat sulit, Pak. Sangat sulit. Kenapa? Ya maafkan ya, saya tidak katakan jelek gimana. Di Surabaya itu, kita butuh surat apa aja, ada gereja tertentu yang siap mengeluarkan, Pak. Kita butuh surat apa aja, ada gereja yang siap membantu mengeluarkan. Jadi ya kita kalau dia pakai cara itu, kita juga salah. Atau apa lebih celaka lagi, dia minta ke agama lain berkat pindah agama atau apa, itu juga salah. Karena apapun juga itu adalah anak Tuhan, anak kita. Kita bimbing, salah tetap salah, itu enggak benar, itu salah. Tapi solusinya apa? Nah, saya kurang tahu. Mungkin teman-teman bisa kasih masukan, tapi faktanya akhirnya orang ini, walaupun bukan saya melakukan, orang ini didoakan dan tanda kutip disetujui lah istilahnya. Kurang jelas. Oh, benar maksudnya enggak? apa disetujui? Benar salahnya didoakan, Pak. Gereja hadir bukan diberkati, tetapi bukan dilakukan di gereja. Diteguhkan tapi itu, Pak. Diteguhkan ya. Enggak tahu ya, pakai istilah didoakan ya. Saya kurang tahu juga. Tapi intinya kan gereja tetap keluarkan surat, Pak. Itu persoalannya, Pak. Yang melakukan. Saya bilang ada kasus seperti itu. Itulah sulitnya. Kita diem, salah juga. Kita setujui, kita juga salah. Mereka sudah jalan bareng. Faktanya seperti itu. Saya juga bingung, Pak. Untung bukan saya melakukannya, Pak. Melakukan Oke, apa, silakan. Pak? Melakukan mendoakan atau melakukan yang lain? Ya, Pak. Dari saya mungkin, Pak. Ya. Ini dilema para gembala zaman sekarang gitu. Cuma mungkin kalau boleh usul atau boleh sharing gitu. Yang pertama yang pasti saya yakin Bapak Ibu para hamba Tuhan kan ketika melakukan bimbingan pranikah itu kan nggak main-main gitu kan, artinya tentang segala macam resiko, konsekuensi dan lain sebagainya itu harusnya kalau menurut saya sih dikasih tahu di awal gitu kan, apa susahnya kita jadi nikah Kristen gitu kan di dalam tata cara Kristen. Cuma dilema kita hadapi ketika memang dalam kasus-kasus tertentu ya pernikahan itu sudah terjadi, kita sudah berusaha menggembalakan banyak cara, tapi akhirnya mereka memilih untuk bercerai. Nah, celakanya adalah negara ketika ada warganya yang mau nikah minta setujuan gereja, tapi kalau warga negaranya mau cerai nggak minta persetujuan gereja gitu kan, itu yang jadi masalah juga dalam sisi ini. Nah, mungkin ya di dalam sisi yang berbeda setuju dengan Pak Alex mengatakan apa itu adalah sebuah kesalahan, kalau mau kasar itu sebuah dosa ya, itu adalah sebuah dosa karena melakukan sesuatu yang tidak berkenan, tidak benar gitu, apalagi sama-sama nikah, perceraian masih dalam kondisi hidup. Cuma kalau kembali ke pertanyaannya Pak Rupi tadi tentang pastoral, nah itu pastoral saya pikir ya mainnya di sana bukan hanya sekedar ngingetin kamu sudah pernah cerai atau apa, tapi mungkin harus sampai kepada satu perubahan hidup, pola pikir yang kita benar para hamba Tuhan itu yakin bahwa orang ini nikah lagi itu enggak hanya untuk pelampiasan, enggak hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan sesaat, emosi sesaat, tapi memang benar-benar itu juga bagian dari pertobatan yang dia jalani. Mungkin sampai di titik itu Pak yang harus kita dalam keterbatasan kita bisa memastikan, meskipun toh nanti ada aturan gereja yang mengatur nggak boleh di gereja lah, nggak boleh diberkati lah, atau apapun juga. Tapi prinsipnya adalah ketika ada domba yang jatuh, ya kita berusaha untuk menolong supaya tidak sampai tersesat dan terhilang. Entah bagaimana caranya itu, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Gereja yang sudah pernah menghadapi dilema-dilema seperti ini, mereka punya taktis
ya untuk mengerjakannya. Cuman tetap masih susah untuk menjawab persoalan paling hakiki. Ya. Tapi pada prinsipnya, baik kalau dari tulisan Agustinus sebenarnya kita bisa sampai tarik kesimpulan bagi Agustinus ya, orang menikah yang baik, orang dalam kondisi holy virginity punya nilai kebaikannya, orang dalam kondisi widowhood punya nilai kebajikannya. Ya. Yang penting masing-masing mereka adalah hidup sebagai seorang anak Tuhan yang benar dalam status-status yang berbeda itu. Ya. Nah, lalu ketika orang sudah bercerai, ya biasanya kan mereka melakukannya di sipil, ya, dengan hukum negara dan mengesahkan perceraian mereka. Kalau dari tulisan-tulisan Agustinus ini, kalau hal ini sampai terjadi, tampaknya ya, jawabannya adalah mereka masing-masing hidup dalam kondisi telah bercerai. Artinya apa? Mereka masing-masing tidak akan menikah kembali. Ya. Kalau dari kita mau melihat dari berbagai uraian Agustinus, arahnya akan ke sana. Ya. Arahnya akan ke sana. Nah, sikap ini tampaknya juga masih disadarin sepenuhnya oleh gereja-gereja zaman sekarang. Ya. Kebanyakan sih masih menyadarin hal ini. Dan pegangannya masih adalah poin seperti ini. Ya. Cuma dalam masalah pastoral, masalah peran gereja, mengeluarkan surat dan sebagainya, itu gereja menghadapi tantangan. Ya, bagaimana harus bersikap gitu. Nah, sehingga kenyataannya yang kita bisa pantau dari gereja-gereja zaman sekarang, kata Surabaya ataupun kota-kota lain di mana mereka sudah punya pengalaman seperti ini, mungkin mereka pernah diskusi atau bahkan dalam ADART gereja sudah ditentukan, ya. Dicarilah misalnya beberapa jalan keluar. Misalnya orang seperti itu tidak akan diberkati dalam gedung gereja, ya. Hamba Tuhan atau gembala atau siapapun wakil dari gereja majeliska yang pergi ke tempat pernikahan mereka, ya, hanya mendoakan dan tidak dikatakan sebagai memberkati pernikahan. Ya. Atau bahkan dalam gereja tertentu dibuat aturan begini, ya, yang saya pernah saksikan. Gedung gereja punya aula utama. Ya. Semua pasangan ketika diberkati di aula utama gereja. Ketika ada hal-hal yang tidak wajar dan juga perlu didoakan, itu diadakan di ruang lain, tidak diadakan di aula utama. Nah, itu taktis yang dijalankan oleh gereja. Lalu bagaimana dengan surat? Kebanyakan yang kita amatin surat, kelihatannya gereja sih keluarkan. Ya. Nah, tapi ada juga gereja yang tidak keluarkan surat. Ya. Artinya gereja tidak keluarkan surat apa-apa, hanya hadir mendoakan di acara pesta nikah mereka, dan itu tidak dilakukan dalam gereja. Ya. Dan gereja tidak mengeluarkan surat. Dalam kondisi seperti itu, untuk kondisi di Indonesia memang agak terkatung-katung. Ya. Saya tidak tahu gimana. Tapi dengan prinsip hukum di Indonesia, maka mereka akan terkatung-katung. Karena prinsip hukum di Indonesia adalah orang menikah secara agama, dan itu negara hanya mengesahkan. Ya, berdasarkan dari pernikahan agama, negara mengesahkan. Ya, kondisi di Indonesia seperti itu. Kondisi di negara China simple. Ya, kondisi negara China pokoknya orang menikah, datang ke catatan sipil, mereka buat surat, sudah resmi. Urusan agama itu tidak pusing mereka. Atau bahkan urusan kapan mereka ngundang, orang tua kapan kumpul, tidak ada pusing. Yang penting mereka datang berdua dan ditanyain ini dan itu, iya, sudah dikeluarkan surat menikah, sudah, mereka resmi menikah. Ya. Nah, untuk kondisi di Indonesia kita diperhadapkan pada dua tantangan. Satu pihak yaitu dari sipil negara, lain pihak dari lembaga keagamaan, sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Oke, itu dulu. Silakan. Atau dari Pak Dodi lagi. Ini Pak Ali, kami sempat diskusi kecil antara hamba Tuhan di Red, karena ini juga kami berencana untuk mengubah tata gereja terkait dengan kasus-kasus yang kayak begini.
salah satu pembicaraan kami gini, eksistensi gereja itu juga menaungi orang-orang yang hidupnya ya tidak sempurna, hidupnya gagal, itu pun juga gereja harus tampil untuk menolong mereka, termasuk untuk masalah gereja, sehingga gereja tidak boleh diam, supaya si orang yang kehidupan pernikahannya gagal tadi justru tidak terhilang. Tidak terhilang itu macam-macam, seperti kasusnya Pak Alex tadi, mungkin justru pindah gereja atau pindah agama atau apa, supaya jangan sampai terhilang. Tetapi dalam pelaksanaannya itu, kami sempat memikirkan harus mengoptimalisasi pastoral. Kemudian yang kedua, jika itu dibutuhkan disiplin gereja, ya harus ada disiplin gereja. Tetapi pada akhirnya gereja harus tetap bertanggung jawab memelihara iman mereka, termasuk masalah surat administrasi dan seterusnya. Gereja pun pada akhirnya ya harus memberikan legalitas dalam tanda petik untuk tujuan si orang itu bisa melanjutkan pernikahannya dengan baik, dalam pengertian ngurus akte nikah, kemudian kalau akte nikah pemerintah sipilnya itu dapat nanti akte, kalau mereka punya anak itu dapat akte kelahiran. Nah, hal-hal yang semacam ini gereja pada akhirnya ya harus tampil gitu. Bukan cuma secara rohani tidak terhilang, ada teguran dan juga ada dia ada pertobatan, ya, ada konseling, tetapi juga dari sisi administrasi orang ini juga mendapatkan haknya sebagai warga negara. Nah, ini yang sempat kami diskusikan. Makanya sampai sekarang masih tarik ulur, tetapi kami melihat bahwa ya itu fungsi tugas gereja adalah juga yang Tuhan saja datang bukan untuk mencari orang yang sembuh, orang yang sakit juga ditolong, kan gitu. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara yang lain. Kasus tetap atau boleh ditambah, Pak? Ya, nanggapin Berkait. yang pertanyaan dari Pak Dodi tadi. Berkaitan aja Pak, supaya waktunya nggak habis. Boleh. Ya. Kalau ini kan perceraian Pak ya, ada yang lebih miris lagi Pak. Kalau MBA dulu gimana Pak? Apakah di dalam tulisan Holy Virgin itu membahas apa ya Pak Agustinus itu Pak? Apakah juga tentang kekudusan sebelum pernikahan itu Pak? Kalau orang yang sudah melakukan hubungan, boleh diberkati nggak Pak? Saya rasa gereja-gereja pada umumnya lebih punya kebijakan terhadap hal ini dibanding terhadap yang bercerai dan mau menikah kembali. Ya. Bercerai dan mau menikah dengan orang lain lagi, itu tingkat kerumitannya jauh lebih tinggi dibanding anak muda-mudi yang pergaulan bebas, lalu terjadi kehamilan, tapi mereka bersikeras untuk diberkati di gereja. Ya, gereja juga menghadapi tantangan itu, tapi gereja sudah berupaya menyelesaikan masalah tersebut. Ya, macam-macam cara ya ditempuh. Salah satunya ada gereja menempuh caranya gini, sudah hanya didoakan doang di ruang pesta pernikahan keluarga atau teman-teman sanak famili, datang majelis atau hamba Tuhan mendoakan, ya kalau mereka butuh surat mungkin akan dibantu, ya, tapi tidak diberkati dalam gedung gereja. Ya, menurut saya itu cukup fair gereja mengambil sikap seperti itu. Yang masih lebih rumit tadi yang Pak Dodi ajukan ini, ya walaupun tadi Pak Dodi juga mengemukakan hamba Tuhan juga sudah mendiskusi, mencoba mencari jalan keluar, ya. Tapi dari berbagai versi yang pernah saya dengar dengan berbagai sinode punya kebijakan yang berbeda-beda, saya sih masih belum mendapatkan satu jawaban yang menurut saya jalan keluar yang sangat memadai, ya, untuk hal ini. Ya, termasuk tadi yang kita sudah diskusikan semua, ya. Dalam kasus ini saya lihat belum ada jalan keluar yang sangat memadai, ya.
di mana dilema di dalam masyarakat dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jemaat itu sendiri diatasi, diselesaikan, lalu persoalan sikap gereja, pendirian gereja juga tetap dipertahankan. Ya, nah saya belum melihat jalan keluar yang sangat memadai. Ya, walaupun berbagai upaya sudah dilakukan dan ada banyak contoh sudah dilakukan. Ya. Tapi kalau terhadap anak-anak pemuda-mudi yang sudah hamil baru diselesaikan oleh gereja, itu sudah cukup banyak contoh-contoh di mana kita bisa belajar dan menurut saya cukup memadai, ya, cukup memadai, fair bagi kedua belah pihak, baik gereja maupun kedua belah pihak yang bersangkutan. Silakan. Ya Pak, betul. Yang Pak Hali katakan benar Pak. Kita lakukan, gereja kita lakukan adalah memang kita kasih dia bimbingan khusus Pak. Perlu bimbingan khusus, pengakuan dosa, dan dibimbing khusus, baru kita tanda kutip makan. Persoalannya gini Pak, sekarang orang-orang itu tidak merasa tanda kutip terhukum kalau dia tidak diberkati di gereja. Nah, itu persoalannya. Kenapa? Orang-orang yang punya duit sekarang, Pak, justru mereka simpel, Pak. Cari hotel-hotel yang terkenal, yang punya kapal, hotel bintang 5, dan mereka nggak perlu pemberkatan di gereja. Kasus-kasus jemaat kami banyak, ada yang di Bali, ada yang di GW Marriott atau di Shangri-La yang punya kapal-kapal khusus. Mereka malah minta itu, Pak. Nggak terlalu lagi ke mimbar gereja. Dan hotel-hotel itu juga menyediakan tempat-tempat kapel itu, dan mereka hanya keluarga internal saja, dan itu diberkati di sana. Sehingga ketika tanda kutip menjatuhkan hukuman tanda kutip untuk anak yang mungkin hamil dulu atau tidak di gereja, tetapi di tempat makan atau di restoran atau di hotel, kayaknya mereka juga tidak merasa terlalu dihukum, Pak, sekarang tanda kutip. Itu persoalannya, Pak. Ya, aspek itu ada, betul. Jadi bimbingan dari gereja diperlukan, lalu kesadaran dari kedua belah pihak diperlukan. Ya, cuman apa ini namanya? Tetap dua masalah ini, ya, baik yang sudah hamil duluan sebelum nikah ataupun mereka yang bercerai dan mau nikah kembali, memang itu harus banyak tersangkut paut dengan disiplin gereja atau siasat gerejawi. Ya, masing-masing sinode pakai istilah yang berbeda. Ada yang pakai disiplin gerejawi, ada yang pakai siasat gerejawi. Ya, nah itu perlu diberlakukan. Ya, perlu diberlakukan. Ya, termasuk ada gereja-gereja tertentu nanti kalau mereka berani mengambil sikap, orang seperti itu diterima, tapi tidak akan diperkenankan menjadi pengurus dan majelis. Ya, itu salah satu bagian juga dari disiplin gereja dan atau siasat gereja. Cuman tetap aja menghadapi dilema. Ya, salah satunya adalah kepindahan gereja. Pindah anggota, ya, kenyataan zaman sekarang begitu kan, pindah gereja, pindah anggota. Iya, betul Pak Ali. Jadi kayaknya memang keberagaman kebijakan gereja oleh karena ya latar belakang bukan hanya teologi, tetapi penjabaran terhadap teologianya masing-masing itu terhadap kebijakan-kebijakan khususnya soal hal pernikahan atau perceraian itu sedikit banyak kalau saya menilai ya Pak Ali, itu membuat jemaat itu yaitu tidak segera terdisiplin di dalam cara berpikir tentang pernikahan dan atau perceraian. Karena bagi mereka enggak apa-apa kalau kebijakan di gereja si A tidak sesuai dengan kebutuhan, kepentingannya, dia bisa pergi ke B, karena di B bisa. Atau kalau toh ada yang lebih mudah lagi di gereja C dan seterusnya. Itu. Nah memang, tapi saya pikir ya tetap itu tidak mengurangi, kalau saya sih lebih menilainya ya Pak Ali, masing-masing kebijakan itu adalah
tanggung jawab gereja di hadapan Tuhan. Semampu gereja itu memahami, menghayati teologianya, lalu kemudian dijabarkan di dalam kebijakan-kebijakan, saya pikir itu lebih kepada tanggung jawab gereja. Bahwa ada jemaatnya yang kemudian tidak terima, lalu kemudian mau pindah ke tempat yang lain, ya gereja kan harus melihat kepentingan yang jauh lebih panjang daripada sekedar, ya ini maaf bukan berarti kita itu tidak butuh jemaat, atau karena kesannya kan begitu, gereja butuh jemaat, maka kemudian gereja membuat kebijakan-kebijakan, ya apa caranya supaya jemaatnya itu tetap di dalam. Akhirnya gereja tidak bisa mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, berkaitan dengan kebijakan itu Pak Ali, saya pikir seperti yang Pak Ali sampaikan tadi, memang hukum gerejawi dengan hukum negara ini adalah adalah yang perlu dijalankan bersama. Dari semangat reformasi itu kan juga kita bisa melihat hal itu. Contoh seperti tadi, contoh seperti di tempat yang pernah salah satunya ya Pak Ali, itu adalah ini bukan jemaat kita, jemaat pendatang. Jemaat pendatang, lalu kemudian setelah sekian lama bersama-sama, nah ketika kita mengenali ternyata, jadi yang suami ini itu sudah berpisah dengan istrinya. Lalu yang kami pikir itu adalah istri, karena menyebutnya kan memang begitu, tapi seiring dengan perjalanan kan baru tahu, itu belum di dalam status menikah. Tapi mereka sudah punya anak. Jadi yang duluan datang sebenarnya anak sekolah minggunya, anaknya itu dulu. Lalu kemudian melihat hal ini, nah gereja kan harus mengambil sikap, ya Pak Ali. Secara hukum gerejawi kita tidak melihat ada yang benar dalam status ini. Tetapi faktanya mereka sudah menjadi sebuah keluarga. Bahkan ada seorang anak yang dilahirkan di sana. Maka kemudian kami berikan bimbingan. Karena mereka bukan dari jemaat kita awalnya, itu baru 1 tahun, 1-2 tahun terakhir kita berikan bimbingan. Kita berikan bimbingan sedemikian rupa, kita pertama-tama kepada suami. Kita mempertegas dulu, istri yang pertama bagaimana? Begitu. Nah, menurut dia mau bercerai, Pak, Bu, begitu. Lalu, nah, kita kan tidak menjamani dia bercerainya, Pak. Lalu bagaimana begitu? Nah, maka kita dalam hal ini pertimbangan kita adalah negara, hukum negara. Hukum negara dulu, apakah sudah ada surat perceraian dan atau negara kan tidak mengakui perceraiannya pernikahan yang kedua ya Pak Ali sebelum perceraian yang pertama ditegakkan. Nah, ini jadi kayak double gitu Pak Ali. Bagaimana statusnya pernikahannya dia, lalu kemudian yang kita utamakan adalah anak. Anak bagaimana statusnya? Waktu itu, ini kejadiannya sudah lama Pak Ali. Waktu itu belum ada kebijakan negara yang seperti sekarang. Sekarang anak tanpa ayah itu boleh punya akte. Kalau dulu kan tidak bisa Pak Ali, harus ada ayah dan ibu. Nah, sementara untuk membuktikan ini ayah ibunya kan harus ada surat nikah. Nah, zaman itu ini juga menjadi satu pertimbangan yang lain lagi. Maka singkat ceritanya Pak Ali memang kita memberikan bimbingan kepada 2 orang ini, memastikan apa yang dia pernah lakukan, apa yang salah yang dia akui, lalu kemudian kita membuat dia ibaratnya kalau untuk kembali ke istri pertama kan malah salah Pak Ali. Itu kan ada pertimbangan di situ, ada pengakuan-pengakuan yang intinya ya itu tadi ada unsur satu tekad baru untuk memulai sesuatu yang baru dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, memang kita tidak membuat surat tertulis, tetapi mereka kita panggil di dalam forum kepemimpinan gerejawi, hamba Tuhan dan majelis untuk membicarakan hal ini. Lalu kemudian setelah mendapatkan tekad dari mereka, kemudian baru kita membuat ini sebuah bukan upacara apalagi pemberkatan nikah tidak, peneguhan tidak, tetapi peneguhan di dalam kepentingan untuk kepentingan negara. Jadi karena kami harus membuatkan surat untuk dia itu setelah surat cerainya keluar. Jadi kami lakukan itu setelah surat cerainya keluar. Baru kemudian kita membuat surat pengantar bahwa yang bersangkutan memang adalah begini, begini dan seterusnya. Dan sampai hari ini mereka ya menjalani kehidupannya dengan baik. Nah, itu salah satu contoh Pak Ari. Ya. Ya, Ya. makasih. Ya, ruwet ya, tetap ruwet. Sudah ada upaya memang untuk mencari jalan keluar untuk masalah ini, ya, tapi masih ruwet.
yang dalam hal-hal kondisi yang begini kita tetap perlu mencari jalan keluar, ya, tetap perlu mencari jalan keluar, ya, dengan menyatakan prinsip-prinsip gereja, disiplin gereja dan seterusnya. Walaupun mungkin solusi itu sampai saat ini belum merupakan yang kita merasa masih ada yang kurang gitu loh, ya. Tapi itu yang bisa kita kerjakan, ya. Itu yang baru bisa kita pertimbangkan dan berikan sebagai jalan keluar. Walaupun dari hati terdalam kita masih bisa merasakan rasanya masih ada yang kurang, ya, masih ada yang kurang. Tapi itu tidak juga bisa menghalangi kita bahwa kalau gitu kita diam aja, ya, tak bisa juga. Tetap ya harus mengambil keputusan, dan keputusannya paling kita hanya bisa mengatakan jawaban sementara gereja kita atau sinode kita terhadap masalah ini, jalan keluarnya seperti itu. Ya, juga disiplin gereja diberitahu, dijalankan. Nah, terlepas sampai satu hari nanti kita menemukan satu jalan keluar yang lebih benar, ya itu lebih bagus. Ya. Jadi dalam kondisi-kondisi yang rumit ini, kalau saya prinsipnya adalah kita mengejar untuk bisa memenuhi benar, adil dan kasih. Ya, benar, adil dan kasih. Nah, konkret solusinya kadang-kadang masih belum bisa memuaskan, ya, belum bisa memuaskan. Dari hati kita yang terdalam sebagai orang yang mengambil keputusan, kita masih merasa ada yang kurang. Tapi apa yang lebih baik dari itu belum tahu kita. Apa yang lebih baik dari kondisi misalnya yang Ibu Rina tadi sodorkan, belum tahu kita, ya. Tapi itu sementara yang kita bisa pikirkan. Atau tadi yang tadi Pak Dodi tawarkan, yang sudah kalian diskusikan, rasanya itulah jalan keluarnya. Ya itu jalan keluarnya. Tapi dalam hati kita yang terdalam kita tahu rasanya masih ada yang kurang. Tapi tidak tahu kita apa yang bisa lagi kita perbuat. Belum tahu kita sekarang. Belum tahu. Tapi itulah yang bisa, ya itulah dulu dikerjakan. Ya, itu dulu dikerjakan. Iya, sama ini Pak Ali yang tadi sudah sempat Pak Krisna katakan kan, bimbingan pranikah biasanya kan atau istilah kalau kami di sini kayak katekisasi katekisasi pranikah begitu ya. Nah, saya pikir itu salah satunya. Tapi kita perlu untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan gerejawi dengan pengajaran-pengajaran, maka ini salah satu refleksi saya Pak Ali. Saya pikir gereja punya tanggung jawab. Jadi untuk preventif, untuk mengajarkan, menyampaikan, biasanya kita itu mendiskusikan hal ini ketika wis kadung kejadian. Itu ya. Nah, kalau sudah kadung kejadian repot tuh. Tapi kalau jauh-jauh hari, bahkan saya kalau di remaja itu Pak Ali, itu saya sudah sampaikan. Padahal mereka pikirannya masih jauh. Apa sikap gereja? Berkaitan dengan contoh seperti soal pemberkatan tadi yang Pak Ali sampaikan. Jaga dirimu loh ya anak-anak ya. Jaga dirimu, karena kalau kamu melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, melakukan hubungan suami istri sebelum kamu menikah, itu kamu tidak bisa diberkati loh. Nah, saya pakai bahasa begitu-begitu. Jadi supaya jauh-jauh hari mereka ingat, termasuk misalnya bagi mereka yang sudah berkeluarga. Ya, jadi tidak hanya berhenti di katekisasi, tetapi di persekutuan-persekutuan, mimbar-mimbar ibadah, kita menyampaikan pernikahan itu. Lalu kalau sampai terjadi mau bercerai itu harus bagaimana dan seterusnya. Nah, itu Pak Hari. Ya, hal-hal begitu penting, ya, penting untuk dikerjakan di awal-awal sekali, mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang benar, gitu loh. Standar dari kekristenan yang benar tentang hidup keluarga, tentang hidup rumah tangga, pernikahan dan seterusnya. Ya. Sampai satu hari terjadi juga peristiwa kita harus turun tangan untuk mengatasinya, mencari solusinya. Ya, sampai belum ada yang paling lengkap, paling ideal pun kita harus memberikan solusi. Ya, sampai belakangan hari kita baru terpikir solusi yang lebih ideal. Belakangan hari kita akan kemukakan. Ya, dan jangan-jangan kalau setelah kita bina orang-orang itu, ya, entah anak muda yang sudah hamil luar nikah, kemudian dengan solusi tertentu gereja memberikan jalan keluar, ataupun dengan orang yang sudah bercerai dan menikah kembali, gereja memberikan jalan keluar yang sebisa-bisanya. Siapa tahu setelah terus dibimbing, mereka ini bertumbuh artinya dalam pengetahuan akan iman mereka dan juga perubahan-perubahan hidup. Nah,
siapa tahu dari mereka sendiri satu hari dapat jalan keluar yang lebih bagus untuk masalah mereka sendiri. Ya, dan itu bisa di-sharingkan pada pihak gereja, pada majelis dan pada hamba Tuhan untuk menangani kasus-kasus serupa di kemudian hari. Ya, siapa tahu satu hari bisa. Ya, tapi dari saya sendiri saya melihat semua yang kita sudah ajukan itu belum cukup ideal. Ya, tapi memang itu yang baru kita bisa kerjakan sampai sejauh pertimbangan kita ya, sampai saat ini, entahkah sendiri ataupun bahkan bersama rekan-rekan lain sudah mempertimbangkan. Itu aja. Mungkin bisa ditambahkan Pak, nanti Bu Rina bimbingan pranikah yang mau nikah ini kasih satu syarat Pak, mereka harus baca bukunya Agustinus On the Good of Marriage Pak. Kalau enggak baca selesai, enggak ada refleksi, laporannya enggak boleh diberkati Pak. Ayo Pak Pendeta, mari. On the Good of Marriage dan Holy Virginity. 2. Jangan Pak, kalau nanti enggak jadi nikah dia Pak. Yang satu aja Pak, cukup satu aja Pak. Oke, hari ini saya rasa cukup ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi